Mengapa kita harus memikul salib? Lukas 9:23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Mungkin banyak dari kita diajarkan bahwa kalau kita ikut Tuhan Yesus, maka hidup kita akan diberkati, penuh sukacita, doa kita akan dijawab Tuhan, diberi kemudahan, dan semua hal yang kita harapkan dalam hidup ini, semua akan digenapi langsung oleh Tuhan. Tetapi nyatanya, firman Tuhan jelas berkata kepada kita, kalau mau mengikut Tuhan Yesus, saudara dan saya, kita harus memikul salib kita setiap hari. Apa itu memikul salib? Memikul salib berbicara tentang berkorban dan menderita karena kebenaran. Apa itu berkorban? Sederhananya begini, berkorban adalah memberikan diri kita, baik itu waktu, tenaga, uang, dan lain-lain, atau melakukan sesuatu untuk tujuan dan kepentingan orang lain, bekerja dan berusaha keras, karena kita akan mendapatkan upah, bukanlah suatu pengorbanan. Bukan berarti bekerja keras adalah hal yang buruk, tetapi yang namanya berkorban lebih dari itu. Dengar, melakukan sesuatu yang baik untuk mencapai tujuan kita sendiri bukanlah suatu pengorbanan. Berbuat baik atau melayani orang lain karena pamrih, uang, upah, pujian, nama baik, dan lain-lain juga bukan suatu pengorbanan. Itu juga bukan berarti bahwa berbuat baik dan melayani orang lain adalah sesuatu yang buruk. Tetapi berkorban adalah sesuatu yang lebih dari itu. Ketika ada seseorang yang sakit, membutuhkan uang untuk berobat, dan Anda memberikan dengan tulus uang yang Anda miliki, padahal Anda juga sedang membutuhkannya, itulah yang disebut berkorban. Itu hanyalah contoh kecil dari pengorbanan. Yesus Tuhan kita sudah memberikan teladan yang baik tentang pengorbanan yang begitu luar biasa bagi saudara dan bagi saya. Roma 5:8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu daripada kita mengasihi Tuhan. Sebelum saudara mengasihi Tuhan, Tuhan sudah mengasihi saudara. Dia memberikan nyawanya sendiri untuk menebus dosa kita. Dan dia memberikannya ketika kita masih berdosa. Bayangkan, dia melakukannya bukan karena kita sudah melakukan sesuatu yang luar biasa baik. Tidak. Dia memberikan nyawanya bukan karena kita sudah melakukan sesuatu yang pantas untuk menerimanya. Dia juga mengorbankan nyawanya bukan karena kita memiliki sesuatu yang bisa kita berikan untuk membalas kasih dan pengorbanannya. Dia melakukan semuanya itu semata-mata karena dia, Yesus, mengasihi saudara dan mengasihi saya. Boleh katakan amin? Amin. So, mengikut Kristus bukanlah sesuatu yang agamawi. Bukan juga suatu program kegiatan rohani. Mengikut Tuhan Yesus adalah sesuatu yang real yang harus menjadi keseharian kita. Itulah gaya hidup kita. Itu prinsip kerohanian kita. Kita harus mengikut Yesus setiap hari. Katakan amin. Tuhan Yesus berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Matius 16 ayat 19a. Namun kunci di sini tidak diberikan sembarangan kepada semua orang. Hanya kepada orang yang bersedia untuk membayar harga. Yaitu memikul salib dan mengikut Yesus. Memikul salib berarti bersedia untuk menyangkal diri. Itu tidak mudah, bro. Karena kehendak dan kemauan kita cenderung berlawanan dengan kehendak Tuhan. Kehendak dan kemauan kita adalah melakukan apa yang menyenangkan daging. Saudara, untuk layak disebut murid Tuhan, tidak ada jalan lain selain harus melawan keinginan daging. Sakit memang, namun rasa sakit itu tidak sebanding dengan penderitaan Tuhan Yesus yang sudah memikul salibnya bagi saudara, bagi saya. Dan salib yang dipikulnya adalah masalah terberat yang dihadapi oleh seluruh umat manusia, yaitu dosa. Bahkan Yesus rela mencucurkan darahnya dan mati bagi kita di kayu salib. Jadi salib yang harus kita pikul setiap hari sesungguhnya tidak sebanding dengan kemenangan yang sudah Tuhan Yesus berikan. Itulah alasannya mengapa kita harus memikul salib setiap hari. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.